talk show Human Capital Outlook ini akan langsung dibawakan oleh mahasiswa UAG University. Ainu Uzma Zain Rahma, mahasiswi UAG University jurusan Manajemen yang merupakan co-founder Youth for Nusantara Community. Dan juga Ulil Absor, mahasiswa UAG University jurusan Manajemen yang memenangkan lomba Business Plan Untirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan, perkenalkan, saya Ulil Absor, Awarding Fellowship PT Kaltim Diamond Call, dan rekan saya. Dan saya Ainu Uzma sebagai moderator yang akan menemani pada acara talk show pada malam hari ini. Kami adalah mahasiswa Universitas UAG semester kedua Program Studi Business Management. Selamat datang di sesi Human Capital Outlook Talk Show by UAG University. Aino, kita merasa terhormat sekali bisa berdiri dan menjadi moderator pada malam hari ini. Benar sekali Ulil, sebuah kehormatan dan penghargaan luar biasa bagi kita future leaders yang sedang dididik di UAG University bisa bertatap muka kepada para pejuang dan harapan Indonesia untuk mewujudkan visinya Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah, baik Bapak dan Ibu sekalian and all futures leaders. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia, yaitu menyiapkan SDM cerdas dan berkarakter untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Betul sekali, seperti banyak riset telah mengatakan Bapak Ibu bahwa termasuk Organization Economic Cooperation and Development OECD memperkirakan bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan mencapai 8,89 triliun US dollar dan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Prediksi tersebut dilatar belakangi pada tahun 2030 sampai 2040 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif 64% adalah dari total penduduk 297 juta jiwa. Namun, bonus demografi ibarat pedang bermata dua, Ino. Satu sisi merupakan keuntungan jika Indonesia berhasil mengkapitalisasikannya. Sebaliknya, akan menjadi bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik. Contohnya, misalnya penduduk yang tidak berkualitas dan produktivitasnya rendah, serta rasio pekerja dan lapangan pekerja yang timpang. Benar sekali Ulil, maka dari itu Indonesia harus memiliki kualitas SDM yang menguasai teknologi, kualitas SDM yang inovatif, produktif, serta memiliki kemampuan untuk mentransformasikan ekonomi yang sustainable dan mensejahterakan. Dan yang paling penting, Indonesia harus memiliki sumber daya manusia dengan berkarakter yang berkualitas, seimbang tiga kecerdasan, intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Dan sudah menjadi mimpi kita bersama bahwa Indonesia Emas 2045 harus kita wujudkan. Talk show kali ini kami ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menemui para futures leaders Indonesia yang memiliki keseimbangan tiga kecerdasan, IQ, SQ, dan EQ. Segera kita bersama-sama being present untuk serius mendengarkan solusi apa yang akan para futures leaders ini bawa untuk melewati tantangan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bapak, Ibu, mari kita sambut narasumber kita yang pertama, alumni UAG University tahun 2022, yang mana saat ini beliau adalah seorang sekretaris dari Bapak Ari Ginanjar Agustian, founder of ESQ Group and UAG University, Saudari Indriana Eka Salsabila. Dipersilakan untuk bergabung bersama kami di panggung. Narasumber selanjutnya, beliau ini masih seorang mahasiswa aktif ya Nu ya. Beliau dari program studi Computer Science, yang mana masih menjadi mahasiswa, namun
memiliki skills yang begitu terasah dan kekayaan pengalamannya. Bahkan skill beliau certified by Google and Microsoft. Saudara Ihsan Siddiq, silahkan bergabung bersama kami. Narasumber yang ketiga ini, beliau juga masih seorang mahasiswa aktif tingkat akhir UAG University. Selama berkuliah, beliau ini tidak henti-hentinya membuat gebrakan dengan ide-idenya yang luar biasa untuk kebermanfaatan bagi lingkungan. Kita panggil Saudari Aisyah Aulia, as founder of Genspreneur, one stop solution for student planner. And last but not least, the most inspirational students at UAG University so far. Seorang seniman yang membangun bisnis demi mewujudkan Indonesia sebagai negara terbahagia. Saudara Pandu Adiwinata, selaku CEO of Teman Curhat, one of subsidiary ESQ Group. Tepuk tangan untuk keempat narasumber kita. Baik. Uril, yang akan menemani kita pada talk show kali ini tidak hanya para future leaders saja. Betul Aino, langsung saja dengan segala hormat kita mengundang Profesor Dr. Haji Fasli Jalal PhD sebagai Ketua Dewan Penasihat Universitas UAG dan Profesor Dr. Kiel Haj Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjidil Istiqlal Jakarta. Kepada yang terhormat diperkenankan untuk menuju panggung kehormatan. Oke, dipersilakan Kak Indri boleh duduk di situ. Oke, terima kasih. Hai. Hai. Dihimbau kepada para audiens untuk bisa duduk kembali ke tempat. Mari kita being present, mendengarkan dengan serius apa yang akan disampaikan para future leaders pada talk show kali ini. Oke, alhamdulillah selamat datang kepada our guest star dan kepada Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, kepada Profesor Fasli Jalal di acara talk show pada acara Milad ISQ ke-24. Oke, baik, mungkin langsung saja sebelum kita masuk kepada pertanyaan inti kepada our guest star, kakak-kakaknya Ainu yang sangat Ainu banggakan dan hormati. Mungkin tadi udah dikenalkan sedikit who are future leaders yang sedang duduk di depan ini. Tapi kayaknya kurang afdol gitu kalau kakak belum memperkenalkan diri kakak masing-masing. Sebenarnya who is exactly you are? Boleh mungkin dari Kak Indri terlebih dahulu. Silakan Kak. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu tamu hadirin yang berbahagia. Terima kasih Prof. Fasli, Pak Nasaruddin Umar atas kehormatan ini bagi saya dan kita semua alumni Universitas Ari Ginanjar. Nama saya Indri, alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi sekretaris Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Saat ini saya juga part of Cahaya Akar Bersuara, jadi ada event organizer sekaligus education program yang digagas sama teman-teman dari mahasiswa UAG dan saya berpartisipasi di dalamnya, serta saya juga mentor dari Suara Pemuda Kreatif, di mana unit kegiatan mahasiswa yang mengasah soft skill untuk public speaking. Cukup ya? Yes. Keren sekali. Tepuk tangan untuk Kak Indri. Boleh Bapak, Ibu, and future leaders di atas sana. Oke, mungkin boleh dilanjutkan oleh Kak Pandu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fasli dan juga Pak Nasaruddin Umar. Perkenalkan, nama saya adalah Pandu Adiwinata dan saya merupakan alumni dari UAG yang lulus tahun 2020 dengan program studi Business Information System. Dan sekarang saya alhamdulillah sedang menjalani sebuah startup bisnis yang bernama Teman Curhat App. Dan itu merupakan platform untuk konsultasi kesehatan mental. Seperti itu. Terima kasih. Keren sekali. Tepuk tangan untuk Kak Pandu. Dilanjutkan oleh Kak Aisyah Aulia. Oke,
Semangat pagi! Pagi. Oke, terima kasih Ainu, Ulil, Prof. Fasli, kakek saya Prof. Fasli boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Prof. Ada Prof. Nazarudin Umar, tadi saya bertemu di belakang panggung. Prof. Nazarudin masih Zoom, keren banget. Boleh tepuk tangannya juga untuk Prof. Nazarudin Umar, terima kasih Prof. Saya sangat bahagia berada di sini sepanggung dengan Prof. Fasli, Prof. Nazarudin Umar. Semoga hari ini kita bisa duduk bareng-bareng diskusi tentang gimana sih Indonesia Emas 2045 nanti. Harapan dari kita mahasiswa yang insya Allah akan menjadi future leaders, akan jadi pemimpin di 2045. So, perkenalkan, saya Aisyah. Saya adalah mahasiswa semester 8 di Universitas UAG. Sekarang saya sedang membangun bisnis saya, namanya Genspreneur. Genspreneur adalah platform untuk anak-anak SMA untuk belajar entrepreneurship dan kita menjadi one stop solution for studentpreneurship. Kita mulai startnya emang baru 1 tahun. Kita namain PT-nya PT Cipta Generasi Emas. Tujuan kita, mission utama kita adalah gimana kita ningkatin tingkat entrepreneurship di Indonesia yang sekarang masih 3,45%, masih jauh banget dibanding negara-negara tetangga kita, dan kami yakin dengan pertumbuhan tingkat entrepreneurship yang tinggi dan dibarengi juga dengan kecerdasan emosional dan intelektual, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia itu beneran terjadi. So, itu langkah kecil yang sedang saya jalani dan semoga bisa dapat banyak pandangan hari ini dari para profesor-profesor di sini. Terima kasih. Keren sekali, tepuk tangan untuk Kak Aisyah Aulia. Dilanjutkan oleh Kak Ihsan Sidik yang gak kalah keren. Silakan Kak. Baik, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sidik. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Ari Ginanjar. Saat ini menempuh program studi ilmu komputer, computer science. Saya adalah seorang Bangkit graduate, distinction graduate, salah satu lulusan terbaik dari Google, GoTo, dan Traveloka. Saya juga adalah seorang machine learning engineer di salah satu startup di Stick Earn. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat iklannya, LED mobil berjalan. Saya juga adalah seorang AI dan machine learning engineer, certified dari Microsoft dan Google TensorFlow developer. Oke, cukup Kak Ihsan? Cukup. Tepuk tangan untuk Kak Ihsan Sidik, mahasiswa kebanggaan UAG University di bidang teknologi. Oke. Sedikit informasi bahwasanya mahasiswa atau alumni yang sedang duduk di depan ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada di bidang teknologi, di bidang pendidikan, di bidang kebahagiaan. Kita akan melihat sendiri bagian apa nanti yang akan ditunjukkan. Selanjutnya adalah Kak Indri. Ini ada soal untuk Kak Indri. Dari Kak Indri bilang, Kak Indri sekarang menjadi sekretaris Bapak Ari Ginanjar Agustian, dan segala macam kesibukan Kak Indri, mempunyai bisnis juga. Kira-kira apa visi kakak untuk Indonesia Emas 2045? Boleh Kak Indri, silahkan. Baik, izin Prof. Fasli dan Prof. Nazarudin Umar. Kalau dibilang Indonesia Emas 2045, outlook-nya seperti apa? Kebetulan saya ada bisnis, partnering bisnis, Prof. Namanya Cahaya Akar Bersuara. Kenapa kita namakan Cahaya Akar Bersuara? Kalau Bapak Ibu pernah ikut training ISQ 165, ada ayat, koreksi kalau saya salah ya Bapak Ibu, ada ayat Quran Surat Ibrahim ayat 24 yang mengatakan bahwa ada akar yang kuat dan batangnya menjulang. Nah, itu kita namakan PT-nya namanya Cahaya Akar Bersuara, di mana kita pengen punya visi untuk menghidupkan pendidikan karakter di seluruh level pendidikan. Tidak hanya level pendidikan sekolah dasar, tapi juga sampai sekolah tinggi. Karena yang saya pahami, yang saya rasakan ketika saya 4 tahun kuliah di Universitas UAG, saya merasakan banyak perubahan ketika kita menerapkan pendidikan karakter. Bahwa pendidikan karakter tidak hanya sebagai silabus semata, tapi pendidikan karakter juga sebagai rule of life pendidikan di Indonesia. Nah, saat ini yang kita pahami, yang kita sama-sama tahu bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, seperti itu ya. Kurang lebih 68
4,3%, di 2030 kita akan mendapatkan bonus demografi. Di mana usia seperti saya dan teman-teman itu adalah usia yang paling produktif, yang paling banyak nanti pada tahun 2030. Kalau saya melihatnya di Indonesia 2045, ketika kita serius untuk membangun, mengelola sumber daya manusia yang ada di Indonesia, Indonesia itu tidak hanya jadi negara yang maju, tapi bisa menjadi negara yang superpower. Karena kita mengelola SDM-nya dengan baik. Nah, SDM-nya SDM yang seperti apa gitu kan? SDM yang terbayang di saya, outlook di Indonesia 2045 ketika kita menerapkan pendidikan karakter di seluruh level pendidikan adalah tidak ada lagi anak-anak yang anxiety, tidak ada anak-anak lagi yang overthinking, tidak ada anak-anak yang kurang merata kehidupan pendidikannya, dan tidak ada anak-anak yang berpikir bahwa saya ini masih bingung, saya ini siapa, mau kemana, dan saya ini harus apa. Jadi ketika pendidikan karakter itu diterapkan, Indonesia 2045 akan terwujud, bisa jadi lebih cepat gitu, dan itu sebagai kekuatan super buat kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. That's Baik. actually amazing. Luar Tepuk biasa. tangan untuk Tepuk tangan visinya untuk Kak Kak Indri untuk Indonesia Emas 2045. Oke, mungkin boleh dilanjutkan sama Kak Pandu. What's your vision Kak untuk Indonesia Emas 2045? Baik, kalau dari saya visinya adalah Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Karena kita tahu angka kasus depresi dan bunuh diri semakin hari semakin meningkat gitu ya. Kita ingin Indonesia tidak seperti negara-negara maju yang lain. Kita tahu negara-negara maju, mereka maju secara ekonomi, mereka maju secara teknologi, tapi mereka fragile, mereka mudah pecah. Depresi dikit bunuh diri, depresi dikit bunuh diri. Kita bisa lihat contohnya di negara-negara maju kan kayak Korea, Jepang, Amerika. Mereka canggih, mereka maju gitu kan, ekonominya maju, entertainnya maju, tapi mereka mentalnya lemah, bobrok gitu ya. Nah, tentu saja kita ingin membangun Indonesia tidak menjadi negara demikian. Kita menuju Indonesia Emas, Indonesia maju, tapi dengan mental yang tangguh, dengan mental yang bahagia, bukan mental broken, bukan mental fragile, yang dikit-dikit depresi bunuh diri, dikit-dikit depresi bunuh diri. Maka itulah visi bagi saya, Indonesia Emas itu mengarahnya ke sana. Maju secara ekonomi, maju secara teknologi, bukan hanya pada dimensi IQ, EQ, tapi juga SQ. Yang bikin orang gak bunuh diri itu kan kalau SQ-nya kuat. Tapi orang, mereka maju secara teknologi, maju secara bisnis, ekonomi, tapi kerasanya kering. Betul sekali. Karena mereka cuma ada di tataran dimensi IQ. Tidak sampai ke SQ. Mereka tidak menemukan siapa diri mereka tidak tahu mau kemana mereka, dan tidak tahu mereka dari mana gitu kan. Itu kan pertanyaan paling mendasar dari SQ kan, spiritual quotient, tentang siapa diri kita, dari mana kita, dan mau kemana kita. Itu yang bikin orang gak bunuh diri gitu. Nah, Indonesia Emas tuh bagi saya itu, dimana kita menjadi negara maju tapi tidak fragile. Kita punya mental yang tangguh, menjadi negara yang paling bahagia di dunia dengan angka kasus depresi dan bunuh diri yang paling rendah di dunia. Bagi Masya saya. Allah. Mari kita aminkan Bapak Ibu visinya Kak Pandu. Semoga terwujud. Sekarang kita lanjutkan ke Kak Aisyah Aulia. What is your vision Kak Aisyah? Our inspirational cutting, kakak tingkat. Thank you Ainu, Ulil. So, saya tadi bilang datanya di Indonesia sekarang masih 3,45% entrepreneurs di Indonesia. Jauh banget dari Singapura, yang Singapura itu udah 8%, Malaysia udah 5%, di atas kita juga, dan kalau US lebih tinggi lagi 14%. Kenapa sih entrepreneurship gitu? Sebenarnya bukan sekedar bikin bisnis, tapi mindsetnya. Mindset entrepreneurs kita pengen sedari dini mungkin gitu. Kalau kita tahu sekarang kayak UKT mahal, terus dan lain-lain, sebenarnya itu bisa banget, kalau menurut saya bisa banget solusinya dengan entrepreneurship. Semua university punya endowment fund, punya dana abadi. Prof, Fasri Jalal lebih tahu gitu ya, gimana university nggak cuman ambil revenue-nya dari anak-anak, tapi juga ada bisnis lain, income lain, itu dari entrepreneurs. Tapi gimana kalau kitanya nggak ada entrepreneurship mindset gitu?
Jadi saya yakin Indonesia bisa jadi negara keempat terbesar di dunia kalau kita udah punya entrepreneurship mindset. Entrepreneurship mindset yang kayak gimana? Yang cerdasnya IQ, EQ, dan SQ-nya. Seperti misalnya di Indonesia gitu Pak, saya punya mimpi semua masjid di Indonesia kayak Istiqlal bisa rapih pengelolaannya, bisa kayak korporasi gitu pengelolaannya. Masjid juga berdaya gitu. Kita kalau lihat di zamannya Rasulullah, masjid itu berdaya gitu. So kita bisa Indonesia sebagai sekarang walaupun bukan rakyat terbanyak Islamnya ya, sekarang kita udah kedua, tapi saya yakin dengan jiwa entrepreneurship itu kita bisa di segala lini gitu, di university, di masjid, di segala lini tuh kita bisa untuk mewujudin itu dengan entrepreneurship mindset nya ISQ gitu ya, yang cerdas secara IQ, EQ, dan SQ. Itu Ainu. Masya Allah, terima kasih Tepuk tangan sekali. untuk Kak Aisyah Aulia. Thank you Kak. Dilanjutkan oleh Kak Ihsan Sidik. Silakan Kak Ihsan. What is your vision for Indonesia 2045, Kak Ihsan? What is my vision? Mungkin saya berangkat dulu kenapa saya tertarik dengan AI, machine learning. Di mana basic dari AI dan machine learning itu adalah data. Allah itu, Al-Quran itu Allah turunkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab itu. Mohon izin Prof. Kalau salah mohon dikoreksi. Allah menyuruh kita untuk melihat langit bumi siang terbenamnya siang dan malam itu tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Itu adalah data bagi kita. Di zaman ini data adalah the new oil. Gitu. Jadi ketika kita bisa melihat data itu di depan mata kita, ketika kita bisa mengolah data itu, kita bisa menjadi negara yang adidaya. Kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Itu bukan hal yang mustahil ketika kita bisa melihat, kita bisa memiliki visi sebesar itu. Nah, kenapa saya ingin mengembangkan teknologi di Indonesia? Karena menurut data, saya baru mendapat data dari BPS, itu tenaga kerja kita 39% adalah lulusan SD Bapak Ibu. 39% itu lulusan SD. Bagaimana teman-teman kita di luar sana, mungkin tenaga kerja kita di luar sana itu diberikan AI sekarang. Bagaimana kalau misalkan mereka diberikan teknologi sekarang? Apakah mereka akan sustain? Apakah mereka akan bisa bertahan dengan gempuran teknologi saat ini? Apalagi pemerataan di teknologi kita di seluruh Indonesia itu masih sangat kurang Bapak Ibu. Bahkan menurut Kominfo, kita butuh 9 juta orang tenaga digital sampai 2030. 9 juta Bapak Ibu. Bahkan kita saja 39%-nya itu lulusan SD. Bagaimana kita akan memberikan mereka pemahaman terhadap teknologi? Karena AI itu, banyak yang takut AI dapat menggantikan pekerjaan manusia secara keseluruhan. Menurut saya tidak Bapak Ibu. Karena di ISQ kita belajar satu hal, dan satu hal ini yang tidak ada di artificial intelligence. Emosional dan spiritual. Artificial intelligence hanya punya IQ. Dan saya berani bilang mereka pasti pintar. AI ini pasti lebih pintar daripada kita. Karena mereka punya komputasi yang lebih cepat. Tetapi ketika menyangkut masalah emosional, menyangkut masalah spiritual, itu mesin tidak akan bisa menggapai hal itu. Itu tingkatan tinggi Bapak Ibu. Dan itu yang perlu kita dalami. Itu yang perlu ditanamkan kepada sumber daya manusia kita ke depannya. Agar kita dapat bersaing dengan AI. Tidak digantikan oleh AI, tapi kita dapat hidup dengan AI. Jadi dengan hadirnya manusia dan teknologi, itu dapat memberikan impact yang lebih luas ke depannya. Mungkin seperti itu. Keren sekali Kak Ihsan. Tepuk tangan untuk Kak Ihsan Sidik. Bapak, Ibu tadi our future leaders sudah ngedeliver visi mereka untuk Indonesia Emas 2045 itu apa? Seperti kayak Kak Indri memiliki visi ingin meratakan pendidikan karakter sebagai rule of life. Kak Pandu ingin menjadikan Indonesia sebagai Indonesia Emas, tapi juga Indonesia negara yang paling bahagia. Kak Aisyah yang ingin memberikan
banyak edukasi kepada seluruh kalangan masyarakat bahwa entrepreneurship bisa menjadi solusi berbagai aspek yang krisis dan yang menghambat kemajuan. Dan juga Kak Ihsan untuk mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia. Itu adalah visi-visi besar. Bapak Ibu di sini penasaran nggak sih kenapa mereka bisa memiliki pemikiran sebesar itu? Seperti yang tadi Kak Indri bilang bahwa pemuda kita masih sedikit aware tentang hal mereka itu punya peran untuk masa depan Indonesia. Yang Ainu ingin tanyakan di sini mungkin boleh dilanjutkan oleh Kak Ihsan dulu. Kenapa Kak Ihsan bisa kepikiran mau memiliki visi seperti itu untuk Indonesia? Oke. Baik, terima kasih. Mungkin saya berangkat dari gurunda kita tercinta Bapak Ari Ginanjar. Bapak Ari Ginanjar itu selalu memberikan kita support, selalu mengajak kita untuk berpikiran besar, selalu mengajak kita untuk berpikiran ke depan, tidak hanya di masa ini. Tetapi apa yang terjadi? What if you being a future leader? Apa yang terjadi ketika misalkan saya menjadi seorang presiden mungkin? Apa yang terjadi kalau misalkan saya nanti menjadi public policy maker di masa depan gitu? Dan saya melihat masalah saat ini di Indonesia saat ini, ketika orang-orang SDM kita lemah dalam hal emosional dan spiritual, mereka tidak dapat bersaing dengan teknologi. Mereka tidak dapat bersaing dengan artificial intelligence. Mereka tidak dapat bersaing dengan machine learning ataupun mungkin kalau kita sering dengan gozul fikir gitu. Nah, itulah kekuatan yang perlu kita bangun, perlu kita ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa, ke sumber daya manusia kita untuk 2045, ke para pemimpin kita, bahwa kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional itu hal yang penting untuk dilakukan, untuk dipelajari agar kita tidak tergerus oleh yang namanya teknologi, tetapi kita dapat hidup dengan teknologi dan memberikan impact yang lebih luas kepada masyarakat luas. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin dilanjutkan oleh Kak Aisyah. Kenapa Kak Aisyah bisa kepikiran cita-cita seperti itu? Oke, benar kata Ihsan tadi, Pari selalu kasih tahu kita apa sih grand why-nya gitu. Kenapa sih kita harus ngelakuin itu? Kalau aku simple aja, Ainu, aku pengen ketika aku pulang nanti ke Allah, aku bilang, Allah, I've done my job, dan Allah bilang, Aisyah you did great gitu. So aku pengen ini jadi bekal aku nggak pengen jadi manusia yang ya biasa-biasa aja, tapi aku pengen kasih tahu bahwa bener Allah tuh milih aku jadi manusia di dunia gitu. Jadi I've done my job dan aku pulang dengan my best version gitu. Itu kenapa aku pengen membuat Indonesia insya Allah jadi one of the solution gitu ya. Pengen Indonesia Emas 2045 insya Allah terjadi karena itu. Keren sekali Kak Aisyah, subhanallah, Masya Allah. Kak Pandu boleh sharing ke kita juga? Why Kak Pandu bisa kepikiran Indonesia harus jadi negara yang paling bahagia gitu? Jawabannya karena sebenarnya berdasarkan fenomena di Indonesia itu angka kasus bunuh diri dan depresinya meningkat. Bahkan di riset langsung oleh, saya ingat risetnya Dr. Eka Fiora. Di dalam risetnya kesimpulannya adalah yang terdeteksi atau yang terdiagnosis itu ada 15,6 juta orang yang menderita depresi. Tapi faktanya dari 15,6 juta itu hanya 8% yang bisa ditangani. Atau 8% yang mencari pengobatan atau mencari pertolongan kepada tenaga yang profesional. Nah sisanya 92% itu gimana gitu kan. Dan itu yang sudah terdeteksi atau terdiagnosis. Lalu bagaimana yang tidak terdeteksi atau yang tidak terdiagnosis, seperti itu. Kemudian sekarang banyak sekali gempuran-gempuran permasalahan seperti mungkin dari permasalahan finansial, dari pinjol, dari judol, yang itu akhirnya menyebabkan candu di masyarakat yang memang menyebabkan direct langsung tuh ke pemikiran depresi dan bunuh diri. Nah jadi dari point of view itulah akhirnya wah ini kita nggak bisa diem aja kalau kayak gini. Memang mungkin kesannya bagi kita kayak awalnya kesehatan mental itu kayak apa sih, kesehatan mental sepele gitu kan, cengeng gitu kan. Kayaknya zaman dulu, zaman generasi atas, mungkin di generasi X, apalagi baby boomers, kayak kesehatan mental tuh nggak ada gitu kan. Tapi kenapa masuk ke milenial, masuk ke zilenial, Gen Z, itu kayak kesehatan mental marak banget gitu.
Sebenarnya bukan nggak ada, cuma memang dari sisi edukasi itu baru kedengeran aja gitu. Dan itu yang mendasari gitu. Kesehatan mental terkesan sepele, tapi faktanya angka kasus bunuh diri meningkat terus. Oke, thank you so much Kak Pandu. Mungkin ini special question buat Kak Indri juga. Mungkin boleh ditambahkan selain kenapa Kak Indri bisa kepikiran hal itu, tapi Indri pengen tanya juga, Kakak kan sudah berkuliah di UAG 4 tahun ya Kak. What's your turning point yang ada di pendidikan UAG yang bisa mungkin jadi titik baliknya Kakak? Kok Kakak bisa seyakin itu dengan visi Kakak untuk Indonesia Emas 2045? Silakan Kak. Oke, saya kira tinggal nge-wrap up ya, tapi ada tambahan lagi ya. Oke, kalau dari saya, Grand Y ya, lebih kayak tadi Aisyah mention. Grand Y-nya kenapa saya pengen meratakan pendidikan di Indonesia. Nyatanya kalau saya berpengalaman sama diri saya, dulu saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bukan keluarga yang Islami, bukan juga yang Islamnya tuh Islam kokoh banget gitu ya. Jadi kita sama-sama mencari gitu. Nah, di dalam perjalanan kita mencari, saya tuh pernah bertanya sama diri saya sendiri, Allah itu bentuknya kayak apa sih? Bentuk kasih sayang Allah pada saya dan keluarga saya itu seperti apa sih gitu. Dan waktu itu saya pernah menyalahkan diri saya bahwa kenapa harus saya yang cari sendiri? Kenapa nggak orang tua saya yang mengajarkan saya di rumah? Dan itu ternyata menjadi isu pada saat ini bahwa banyak orang tua yang mungkin kekurangan waktu untuk bisa ada di rumah dan sharing knowledge. Karena menurut saya pendidikan itu awalnya adalah dari rumah, Prof. Jadi ketika pendidikan itu berawal dari rumah, kita nggak perlu cari knowledge itu di luar gitu. Tapi alhamdulillahnya saya mengalami proses itu yang saya harus cari knowledge itu di luar. Kasih sayang Allah tuh sama saya sebesar apa sih? Dan saya harus cari itu di luar. Dan alhamdulillah, dan turning point-nya adalah di ESQ. Bahwa ketika training, kesimpulannya adalah kan 165. Yang paling melekat di saya adalah nilai ihsan. Dimana ketika kita melakukan sesuatu, kita tuh kebayang kalau Allah itu ngelihat kita. Dan kita juga kebayang bahwa kita melihat Allah. Dan itu adalah titik balik saya. Di sini yang saya maksud adalah ketika saya merasa dilihat sama Allah, tidak ada nilai atau tidak ada hal lain yang perlu saya pentingkan dibandingkan Allah gitu. Jadi kenapa saya pengen meratakan pendidikan di Indonesia? Itu tadi, saya percaya kalau pendidikan itu bisa kita naikkan lagi tingkatnya kalau di rumah itu kita juga fokus fokus sharing knowledge in a family gitu. Kalau turning point itu tadi sih di ESQ selama 4 tahun dan alhamdulillah kan saya berkesempatan untuk mendampingi Pak Ari sebagai sekretaris Pak Ari dan Bapak tuh selalu bilang kamu harus jadi orang sukses. Seluruh mahasiswa dan alumni Universitas UAG harus jadi orang sukses. Nanti di tahun 2045 kita adalah pionir muda yang akan menyongsong Indonesia Emas 2045. Gak ada anak-anak yang anxiety, gak ada anak-anak yang insecure, gak ada yang anak-anak seusia SMA saat ini tuh gak tahu mau kemana dan mau apa. Dan dia tuh siapa, terus masih bingung harus ngelakuin apa. Dan gak ada lagi anak-anak yang seperti itu. Keren sekali, terima kasih Kak Indri. Baiklah, kita sudah melihat, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di saat anak muda di luar sana memikirkan lemah, lembek, memikirkan tentang percintaan, khawatir dengan hidupnya, anxiety, dan lain sebagainya, banyak sekali yang mereka khawatirkan. Di sini, alhamdulillah terima kasih Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian yang telah memberikan kami ilmunya dengan tulus dan ikhlas. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan tepuk tangan dulu untuk mereka yang di depan. Tepuk tangan untuk Profesor. Selanjutnya, Bapak Profesor Fasli Jalal, apa pesan yang ingin Profesor sampaikan kepada para anak muda dan juga orang tua yang di sini memiliki anak, yang anaknya nanti termasuk dari bagian bonus demografis yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dipersilakan kepada. Terima kasih Ulil.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sesudah wabarakatuh. mendengar ya 4 future leaders kita, saya refleksikan 50 tahun yang lalu saya berada produksi mereka, memang saya kalah jauh lah ya, kalah jauh. Jadi bangga aku jadi orang Indonesia melihat future leaders kita, dan bangga juga menjadi bagian dari keluarga besar ISQ. Saya hanya menyampaikan beberapa hal ya. Pertama adalah apa esensi pendidikan ya? Pendidikan itu memang sebuah usaha sadar, terencana. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi semua komponen anak didik secara aktif. Jadi active learning, student center itu bagian penting. Apapun kesukaannya, bagaimanapun latar belakangnya harus kita fasilitasi. Karena hanya dengan itu dia menjadi terbaik di bidang sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Tadi Indri bicara masalah betapa pentingnya karakter kalau bisa dibangun sedini mungkin. Kak Pandu juga bicara mengenai bagaimana mental health ya, yang memang diam-diam merampas banyak kesempatan. Aisyah juga bagaimana pentingnya entrepreneurship ya. Waktu saya Dirjen Dikti waktu itu masih 0,18%. 0,18%. Kemudian juga Ihsan ya, karena sekarang sudah eranya digital. Tapi pada akhirnya penggunaan digital itu kembali harus didasari oleh kekuatan spiritual kita. Jadi karena itu pengembangan diri seluruh anak didik secara aktif itu untuk apa? Pertama untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ini yang fondasi dulu. Baru kepribadiannya, baru dia bisa mengendalikan diri, baru datang kecerdasan, dan baru kita melihat kompetensi. Jadi memang dasar kita itu memang akhlak dulu. Di atas itulah baru dibangun yang lain-lain. Yang kedua, tentu untuk bisa bersaing tidak cukup kalau dengan jargon-jargon saja. Karena itu di Undang-Undang Pendidikan dikatakan secara tegas, pendidikan ini selain dari mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa sehingga bermartabat, dan itu adalah tujuan kemerdekaan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dia harus bisa memiliki, pertama adalah dia harus beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 3 komponen pertama dari tujuan pendidikan itu sangat solid dapat dengan dilakukan di ISQ ini. Baru sudah itu sehat. Di sehat ini sangat penting juga. Sesudah itu baru berilmu, baru cakap, baru kreatif, baru mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, studi yang terpenting di dunia ini yang meneliti semua pemenang hadiah Nobel, jenderal-jenderal perkasa, ahli-ahli perdagangan, di birokrat, ahli hukum, segala macam, dilihat 100 atribut dari mereka. Kenapa mereka berhasil? Yang menarik, dilihat sekolah di sekolah-sekolah canggih, ternyata di peringkat 30-an ke atas. IQ juga ternyata sedikit di atas 20-an. Kemudian IPK pun juga ternyata tidak terlalu menjanjikan. Tapi 10 terpenting itu apa? Yang pertama adalah jujur, ini benar sama dengan budi utama kita. Kemudian dia punya kepercayaan diri, dia bekerja lebih keras dari orang lain, ya, dan dia didukung oleh lingkungan yang kuat, jadi hubungan dengan sekitar sangat penting, dan kemudian dia cinta kepada apa yang dia geluti, cinta. Dan kemudian tentu dia harus bisa menjual gagasan dan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi karena itulah dengan Thomas J. Stanley ini sudah melakukan studi ini, dan saya melihat 7 budi utama ini adalah jawaban. Kita punya 31 karakter nabi ya, yang Pak Ari menyimpulkan dalam 7. Jadi kalau kita dengan modal jujur, insya Allah kita akan menjadi orang bertanggung jawab. Insya Allah dengan jujur dan bertanggung jawab kita bisa bercita-cita membangun visi kita, dan kemudian kita tekuni langkah-langkahnya dengan disiplin, dan kemudian kita bekerja sama, karena bekerja sama secara ikhlas dan luas ini bagian penting. Kemudian tentu baru kita melakukan keadilan untuk berbagai pemeranan tadi, dan kita akan selalu menjadi orang yang peduli terhadap siapapun yang butuhkan. Nah, pesan saya, mari kita terapkan semua hal yang sudah ada di undang-undang, ada di ESQ, dan juga contoh-contoh dunia merujuk ke arah yang sama. Betapa pentingnya karakter
di atas daripada pengetahuan dan kompetensi. Tapi kita tidak boleh berhenti di karakter saja. Ada karakter moral, tapi juga ada karakter yang disebut dengan karakter kinerja. Jadi antara jujur harus didampingkan dengan etos kerja yang tinggi, kerja keras, bekerja dalam tim, tapi dia juga harus jujur, empati, dan seterusnya. Jadi kita sandingkan antara karakter moral dengan karakter kinerja. Kalau dua ini, insya Allah Anda akan jadi future leaders yang sekarang aja udah sudah leaders ya. Terima kasih atas segala pencerahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Fasli Jalal. Alhamdulillah kami diberikan petuah yang insya Allah akan bermanfaat dan akan selalu kami ingat. Di mana akhlak, iman, kreatif, tanggung jawab, jujur, kerja keras, cinta dengan apa yang kita kerjakan, insya Allah akan kami lakukan semuanya, Profesor. Baik, untuk Profesor Nasaruddin Umar izin sebagai amazing closing statement, kita ingin mendengar tanggapan Profesor Nasaruddin Umar terkait mereka para future leaders dan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para audiens yang masih bertahan di acara ini demi Indonesia Emas 2045. Silahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. I am really surprised tonight because we can sitting together with 3 generations here. Masya Allah. Jadi 3 generasi di sini, generasi kolonial, milenial, dan generasi Z. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Ari yang saya hormati, ada hal yang menarik malam ini Pak Ari. Biasanya berbicara tentang karakter itu adalah over 60. Orang berumur 60 tahun ke atas itu baru bicara tentang karakter. Ini anak muda generasi Z, generasi milenial bicara tentang karakter. I'm really surprised. Yang kedua, kalau orang berbicara tentang karakter biasanya itu pendekatannya deduktif. Ayatnya apa? Ini enggak. Ini pembicaraannya BPS, Biro Pusat Statistik. Pendekatannya sangat kuantitatif. Ya, jadi karakter itu dimulai dengan pendekatan induktif, bukan pendekatan deduktif. This is very amazing for me. Ini sangat impressive betul. Dan inilah Quran sebetulnya. Quran itu kan sebetulnya mengajak kita itu untuk melakukan pendekatan induktif. Buktinya, Iqra bismi rabbik. Iqra itu kan pendekatan induktif. Bismi rabbik itu pendekatan deduktif. Mengapa Quran tidak mengatakan bismi rabbik Iqra? Ini sangat penting ini. Nah, selama ini kan kita terlalu deduktif. Akibatnya apa? Ya, seperti sekarang ini, lain teori, lain praktek. Karena kita tidak berawal dari sebuah pendekatan induktif. Saya bangga betul anak-anak kami di sini tadi itu bicara tentang indeks, bicara tentang BPS itu. Saya sangat surprise ini. Itu Qurani banget. Luar biasa. Dan inilah ESP. Bagi saya Pak Ari, ESP ini adalah sebuah spesies epistemologi yang sangat original. Apa yang saya masukkan spesies epistemologi ini? Epistemologi yang selama ini kita kembangkan ada 2. Kalau bukan epistemologi rasional, itu epistemologi spiritual. Kalau bukan pendekatannya ilmun, pendekatannya adalah ma'rifah. Ilmun ialah pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar. Ma'rifah ialah pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin. Nah, ESK di sini menelurkan suatu pendekatan ketiga. I think inilah yang paling spesial untuk ESK ini. Ya, jadi kita perlu jalur ketiga memang untuk mempersiapkan the future generasi yang akan datang ini. Kenapa? Karena generasi kita sekarang ini bukan lagi masa transisi ya. Kita sudah berada pada generasi yang masa depan itu datang lebih awal sekarang ini. Seharusnya 100 tahun lagi sih masa depan itu datang.
Tapi sekarang sudah datang di tengah-tengah kita di sini. Ya. So, apa yang kita harus lakukan? Saya kira memang yang perlu kita lakukan adalah pemahaman kembali, reinterpretation of our religion, of our understanding, bagaimana pemahaman kita terhadap agama sekarang. Dan kita perlu merubah pendekatan kita. Kalau selama ini kan pendekatannya sangat deduktif, ayat dulu baru kita kasih konfirmasinya dalam bentuk statistik, ya kan? Nah, sekarang ini kita harus mulai dari statistik dulu, baru konfirmasinya dari ayat. Ini yang saya usulkan. Dan ESG melakukan itu. Jadi saya bangga ya memiliki bangsa Indonesia, dan salah satu subculture yang kita miliki di Indonesia ini adalah ESG. Ini subculture. Kenapa? Karena saya nggak tahu apakah Pak Ari sadar atau tidak sadar. Apakah ini by action atau accident? Kenapa tiba-tiba muncul ESG ini? Epistemologi keilmuan yang di Timur Tengah itu kan sangat sangat huduri, ya, sangat spiritual. Di Barat itu sangat husuli, sangat rasional. Nah, tiba-tiba kita datang di sini ada semacam muara, ya, muara timur dan barat itu berjumpa di ESG di sini. Ini ada sebuah sungai yang sangat original. Ya. Jadi spesies epistemologi ini saya kira belum pernah ada. Ini very very original. Dan inilah betul-betul amal jariah. Dan saya kira kalau kita lihat pendekatan-pendekatan yang kita lakukan selama ini sangat-sangat husuli kalau kita bicara tentang masalah ekonomi, ya kan. Sangat statistik. Tapi anak-anak kita tadi bicara itu menggabungkan antara pendekatan statistik dan pendekatan spiritual. Ada ayatisasi terhadap statistik tuh. Ini saya kira sangat unik. Dan kita sudah diingatkan juga dulu oleh Ibnu Athaillah bahwa man tafaqqah wa lam yatafassak, man tafaqqah wa lam tasawwab faqad tafassaka. Barang siapa yang beragama dengan pendekatan very logic, maka itu akan rusak, fasik. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, barang siapa yang beragama dengan very spiritual tanpa logik, itu juga adalah rusak. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengelaborate keduanya, maka itulah yang benar. Berarti apa yang dilakukan ESG di sini adalah tahaqqaq. Kita tahaqquk di sini adalah suatu new epistemologi untuk mempersiapkan masa depan, terutama karakter generasi emas akan datang. Cuma saran saya Pak Ari dan kawan-kawan di sini, kita bisa menjadi useless generasi yang kita persiapkan ini kalau tidak diadopsi oleh birokrasi pemerintahan. Maka itu saya mengusulkan ESG di sini biarkan seperti oase spiritual yang bisa memberikan kesejukan kepada semua pihak. Jadi ESG tidak perlu masuk ke partai politik tertentu lah. Itu nanti akan membuat kotak-kotak untuk dirinya sendiri sehingga tidak dimiliki oleh semua orang. Jadilah seperti Istiqlal, milik dan dimiliki oleh semua orang. Siapapun boleh masuk, begitu kita masuk ke Istiqlal seperti masuk di ESG, semua akan memperoleh kesejukan. Dan ini kita harapkan bahwa Pak Ari kita doakan panjang umur. Amin ya Allah. Pak Ari itu betul-betul the real guru. What is the meaning of guru? Guru itu bahasa Sanskerta berasal dari akar kata gu. Gu itu artinya kegelapan, darkness. Ya. Ru itu artinya cahaya, enlightenment. Jadi guru itu adalah obor yang mengusir kegelapan. Jadi bukanlah seorang guru kalau tidak mampu mengusir kegelapan itu sendiri. Itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu. Jadi kalau padanannya dalam bahasa Arab itu adalah mursyid. Mursyid itu lebih tinggi nilainya daripada ustadz. Muallim. Dari akar kata arada yuridu muridun. Seseorang itu bisa menjadi
murid itu kalau memiliki kekuatan kontemplasi yang sangat kuat. Nah, Ananda semua di sini tadi ini saya lihat ya, ada basic contemplation yang sangat kuat karena ini kader ESQ otomatis. Nah, kontemplasi dalam era modern seperti sekarang ini sangat-sangat penting. Ya, saya baru pulang dari Amerika 2 bulan Pak Ari di Columbia University. Di situ kita ada forum. Dan forum itu sangat menarik karena kita bicarakan resacralization of nature. Kita perlu melakukan sakralisasi alam ini. Sekian lama kita menganggap alam ini hanya objek only. Dan di masa depan tidak ada cara lain kalau ingin memperpanjang usia dunia ini, usia bumi ini, menunda kiamat ini, adalah kita harus melakukan apa yang disebutkan kemarin itu dengan resacralization of nature oleh Profesor Saif Hasan Nasr. Nah, ini tantangan kita semua. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sekarang harapan dunia Islam itu hanya Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Timur Tengah sudah selesai tugasnya menurunkan Nabi. Tapi untuk estafet kepemimpinan munculnya peradaban, the new civilization in the future of Islamic perspective itu enggak ada lagi. Sibuk perang. Dan sibuk perang saudara. Coba kita lihat negara Islam mana di Timur Tengah yang bisa kita jadikan model. The new model untuk new Islamic civilization in the future ini adalah Islam. Kita di Indonesia ini jauh dari pusat konflik yang namanya Israel. Kita di Indonesia ini adalah berbasis pada maritime culture. Saya sering memperkenalkan maritime culture ini. Maritime culture Indonesia ini tidak perlu ada nabi. Ustadz sudah cukup. Memang negara kontinental itu, negara daratan itu memang perlu banyak nabi di situ. Banyak nabi pun juga tidak seperti Indonesia ini. Kenapa? Karena social stratification itu, struktur masyarakat di masyarakat kontinental itu berlapis-lapis. Bayangkan ketika Nabi hidup itu ada 12 stratifikasi sosialnya. Ada 12 kasta pada masa Nabi. Kalau bangsa Indonesia, negara maritim itu kita hampir tidak mengenal adanya social structure di sini. Yeah. Everybody can presiden. Semua orang bisa jadi presiden di sini. Di Timur Tengah jangan mimpi kalau nggak ada darah birunya nggak mungkin bisa jadi raja kan. Jadi negara maritim ini lebih gampang Islam itu berkembang daripada di negara kontinental. Continental culture seperti Amerika ya, seperti Afrika dan seperti Arab itu. Ya. Itu sangat menentukan telunjuknya raja. Semua tanah yang ditunjuk itu tanahnya raja. Tapi kalau di Indonesia kita negara maritim, nggak bisa. Semua pantai itu adalah milik bersama. Semua orang bisa parkir perahunya di pantai. Tidak boleh pantai itu dimiliki oleh perorangan. Itu hukum adat kita itu. Semua air tawar itu milik bersama. Semua orang bisa mengambil air tawar di sungai itu. Dan yang ketiga, semua api itu juga milik bersama. Api tidak bisa dimonopoli. Dengan demikian, mengapa Islam begitu cepat berkembang di Indonesia? Itu karena kita basicnya adalah maritime culture. Nah, kita harus memanfaatkan nilai tambah ini, maritime culture ini sebagai the basic untuk pengembangan karakter di masa depan. Setiap haji kita memperoleh international award. Jamaah haji yang paling santun di Indonesia dari tahun ke tahun sampai sekarang Indonesia. Padahal kita 1/5 dari jamaah haji seluruh dunia kan. Terbanyak tuh. Saya baru pulang juga dari penjara ke penjara di Saudi Arabia dalam kapasitas sebagai kelompok ahli BMPT. Aneh di situ Bapak Ibu sekalian. Sipir penjara itu saya minta dicarikan orang Indonesia, saya ingin ngomong. Ya, ribuan narapidana di situ tidak ada satupun orang Indonesia. Saya tanya kepada sipirnya, kok kenapa nggak ada orang Indonesia? Kami juga sangat heran. Ya, justru warga negara asing yang paling banyak di negeri kami adalah Indonesia, tapi tidak satupun ada di dalam penjara ini. Ini artinya apa? Tadi saya katakan, kita nggak ada nabi, hanya ustadz, tetapi bisa menciptakan manusia santun,
manusia berkarakter seperti Indonesia ini. Karena itu, mari kita bangga menjadi orang Indonesia dan mari kita bangga menjadi orang Islam. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Here's the future leaders of Indonesia 2045. Glimpse the quality of human capital outlook 2045. Dari sini, mereka yang sudah dididik dengan tulus secara intensif oleh Bapak Ari Ginanjar Agustian, kita bisa melihat keberanian mereka memiliki visi, keberanian mereka mengambil tanggung jawab, keberanian mereka tahu apa yang mereka lakukan in the present that influence future. Mungkin apa yang bisa kita sangat syukuri pada malam hari ini adalah mungkin kita bicara tentang dunia, mungkin kita bicara tentang perjuangan kita di dunia, tapi ini sejatinya adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di UAG, ilmu ISQ yang mengajarkan kepada umat bahwa 165 ihsan iman Islam yang memang sudah harus menjadi karakter hati seluruh umat yang ada di dunia. Ini talk show by UAG University. Kami sebagai moderator, saya Ainu Uzma. Dan saya Ulil Absor sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dan Profesor Dr. Haji Fasli Jalal PhD. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Dr. _ Ari Ginanjar Agustian telah memberikan kami kesempatan di sini. Sekali lagi, saya Ulil Absor dan rekan saya Ainu Uzma mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.